Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Orang-orang percaya dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang dikasihinya. Sehingga begitu dia mengasihi kita, sehingga kita dipilih dari antara suku bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dipilih di antara bangsa kita, dari tengah-tengah keluarga, bahkan dari masyarakat di sekitar kita, kita dipilih. Jadi kita adalah orang-orang pilihan, tapi bukan hanya dipilih dan dikasihi, kita juga dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaannya. Saudara-saudara, umat kepunyaan Tuhan, kami sapa saudara sekalian sebagai kekasih Yesus Kristus dengan firman Tuhan yang terdapat dalam bacaan kita di Almanak GKPI 9 Maret 2021 dari Mazmur 63 ayat yang kelima dengan tema dipuaskan di dalam Tuhan. Dipuaskan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat yang kelima. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Saudara-saudaraku, Mazmur 63 ini menggambarkan bagaimana kondisi Raja Daud ketika terdesak dari kejaran-kejaran Saul sampai di akhirnya terdampar di padang gurun yang luas. Di padang gurun yang luas kita tahu keganasannya, saudara-saudara. Kalau setiap orang juga yang hanya untuk melintasi juga tanpa perhitungan yang matang, tanpa persediaan dan kesediaan mental yang baik, maka mereka tidak akan lolos dari ganasnya padang gurun. Kalau bangsa Israel boleh tinggal di padang gurun 40 tahun lamanya, itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang membuat tiang api di malam hari dan juga tiang awan di siang hari. Kalau tanpa bantuan seperti itu mereka tidak akan mampu di sana 1-2 hari pun, mereka akan kejang-kejang dan mengakhiri perjalanan mereka di situ. Tapi dengan Tuhan, maka setiap orang yang melintasi padang gurun harus memiliki perhitungan, persiapan, dan banyak hal yang harus disiapkan supaya dia lolos melewati padang gurun itu karena begitu ganasnya. Maka diberitakan kalau Daud bersembunyi di sana, bukan melintasi, tapi mau tinggal di sana karena perhitungannya tidak ada orang mungkin yang berani datang ke sana kalau hanya untuk coba-coba. Maka dia ada di sana tapi juga ada di keganasan alam. Dia menjadi putus komunikasi dengan banyak orang atau dengan keluarganya, putus komunikasi dengan kerabatnya, tidak ada hubungannya dengan yang lain lagi. Bukan hanya hubungan dengan orang luar dia putus, tapi juga dia putus konsumsi karena tidak ada yang mensuplai lagi. Dia hanya menikmati atau memakan apa yang dia bawa, dan setelah itu dia akan kehabisan, kekeringan dan lain sebagainya. Dia akan kelaparan untuk kemudian akan menjadi mati. Maka dalam kondisi yang demikian itu, disitulah kita lihat bagaimana kegetiran itu menuntun dia ke dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Begitu getirnya dia rasa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian di Mazmur 63 ini kita lihat bagaimana Daud teringat akan Tuhan di tempatnya yang maha kudus. Di tengah-tengah kegentiran, dia ingat tempat yang maha kudus, di mana Tuhan berkuasa, di mana Tuhan mengatur segala-galanya. Bukan hanya tempat yang kudus, tapi dia ingat juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa dan sekaligus Tuhan yang mengasihinya. Dia teringat semuanya. Dia teringat dengan janji-janji Tuhan yang senantiasa membangun masa depan yang begitu cerah di dalam kehidupannya. Itu yang dia ingat di tengah-tengah kegetiran itu. Dia ingat Tuhan yang berkuasa di tempat yang maha kudus. Dia ingat juga janji-janji Tuhan yang dipaparkan kepadanya. Sehingga ketika teringat semuanya, disitulah dia rasakan dengan ayat yang kita bacakan tadi, seolah-olah dia dikenyangkan seperti lemak dan sumsum. Lemak dan sumsum itu bukan makanan yang biasa kalau kita makan kambing. Kalau makan B2 sih memang kebanyakan lemaknya ya. Tapi kalau dengan kambing dengan lemak yang sedikit itu, yang dicampur dengan sop dan lain sebagainya diramu, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mengenyangkan, yang luar biasa. Dan yang selalu dicari-cari banyak orang, ada sop kambing, sop buntut dan lain sebagainya, karena begitu sedapnya. Tapi bukan hanya sedapnya, nutrisinya juga yang sangat baik bagi setiap orang. Lalu dia merasakan seperti itu.
Tapi siapa tahu juga banyak di antara kita sekarang bukan terdampar di padang gurun yang sangat luas, di mana keganasan alam yang akan menerpa siang dan malam, tapi mungkin kita terlempar juga di padang gurun persoalan, sehingga persoalan-persoalan itu membuat hidup kita menjadi sangat kering ketika musim kemarau, dan begitu dingin ketika musim hujan atau musim hujan persoalan dan musim kering persoalan itu. Karena jiwa kita menjadi terputus dari saudara-saudara kita, komunikasi terputus, bahkan untuk makanan pun kita nggak selera, seakhirnya kita menimbulkan penyakit di dalam diri kita sendiri. Kita kesepian di tengah-tengah keramaian orang. Begitu banyak hiburan yang ada di sekitar kita, tapi begitu banyak juga orang yang kesepian. Memang teknologi telah menciptakan begitu banyak hiburan yang membawa kita larut di dalam berbagai kesibukan-kesibukan yang boleh kita ciptakan. Lihat aja, ada begitu banyak sekarang bioskop, gak harus pergi ke bioskop lagi. Tapi bioskop sudah ada di tangan kita melalui gadget yang sangat kecil, bisa kita menontonnya. Bahkan kita keluar negeri juga, bahkan memesan segala sesuatu sudah bisa melalui gadget yang ada di tangan kita. Tapi sekalipun kita secara fasilitas, sekalipun secara teknologi kita boleh memilikinya, tapi banyak jiwa-jiwa yang tertekan, yang tidak bahagia, yang kesepian di tengah-tengah keramaian, yang membisu di tengah-tengah kebersamaan. Dia tidak mampu berbuat apa-apa karena hatinya tertekan. Maka sungguh ajaib pengalaman rohani Raja Daud ini, di mana kerinduan itu menumbuhkan dari kegetiran yang ada itu adalah merupakan sukacita, kekenyangan, bahkan sebagaimana kita katakan tadi di dalam temanya itu adalah dipuaskan di dalam Tuhan. Dia puas dengan Tuhan karena dia melihat kuasa Tuhan, dia melihat janji-janji Tuhan yang sedang ada di dalam dia, maka dia dikenyangkan seperti yang makan lemak dan sumsum. Saudara-saudara, perenungan dari Raja Daud ini juga perlu mengingatkan kita, apakah kita masih ada, apakah Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam bait-Nya dan ada di tengah-tengah dunia ini? Apakah saudara juga masih mengingat janji-janji Tuhan yang pernah diungkapkan, yang pernah saudara imani di dalam hidupmu? Apakah Tuhan lupa di dalam pergumulan kita sehingga persoalan demi persoalan menimpa kita? Atau seperti banyak pertanyaan orang yang frustrasi, yang sudah masuk di dalam ateisme, di mana Tuhan ketika persoalanku sedang menguasai diriku? Di mana Tuhan ketika malapetaka menimpaku? Kenapa Tuhan bisu? Kenapa Tuhan diam? Mereka tidak merasakan bahwa janji Tuhan akan senantiasa menyertai kita selepas pelangi yang ada di angkasa sana. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi kita. Dia memberikan kebutuhan kita pada waktunya. Pandangan pada kekudusan Tuhan, yakni kekuatan dan kemuliaannya, ingatan akan kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup. Keduanya bertransformasi ke dalam dirinya yang ada di gurun itu, sehingga ia dimampukan. Dimampukan. Belum diberikan makanan loh, belum diberikan komunikasi dengan orang lain, tapi ketika dia mengingat kekuasaan Tuhan, dia mengingat janji-janji Tuhan, maka itu ditransformasikan di dalam dirinya dan bertransformasi dengan baik di dalam dirinya, sehingga dia dimampukan untuk memuji Tuhan. Ayat yang keempat, merasa jiwanya dikenyangkan bukan dengan makanan. Sederhananya bukan hanya makanan yang menjadi kehidupan banyak orang, tetapi merupakan lemak dan sumsum yang diberikan. Yesus katakan di Matius 4 ayat yang keempat, kehidupan manusia bukan hanya dari roti, tapi dari firman Tuhan, dari janji Tuhan yang memberikan kekenyangan bagi kita, yang kita boleh yakinkan dari tengah-tengah kegetiran sekalipun kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dari kegetiran sekalipun kita merasakan kasih Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan janji-janji Tuhan tidak pernah dihalangi oleh apapun. Seperti matahari kalau mau bersinar, tidak sanggup tangan kita untuk menutupnya, karena matahari menguasai secara universal. Tuhan juga menguasai kita secara universal.
Jangan takut. Kegetiran memang silih berganti dalam hidup ini, tapi biarlah kegetiran itu semakin membawa kita lebih dekat akan kuasa Tuhan, lebih dekat akan janji-janji Tuhan, sehingga kita dikenyangkan seperti makan lemak dan sumsum yang menyegarkan, menguatkan, membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, kreatif di dalam kehidupan kita. Shalom.